Hai sahabat remaja, kita berjumpa dalam program Sahabat Remaja di channel YKP GKI TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Saya Yusuf Cahyo Purnomo. Kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan duniamu, dunia remaja. Kali ini dengan topik berteman. Apakah aku bisa dan bagaimana caranya? Kamu remaja dan kamu sedang mencari jati diri? Apakah kamu merasa susah berteman? Karena aku tidak pandai bicara, aku susah bicara, tidak bisa bergaul. Aku pendiam. Apa yang harus kukatakan kalau berkumpul bersama dengan teman-teman? Teman-temanku bahkan sudah punya geng sendiri. Mungkin itu yang kalian rasakan. Lebih baik dan lebih enaknya aku sendiri saja. Dengerin lagu di Spotify. Wah, aku suka mendengarkan lagu I Am Creep. Mungkin teman-teman tahu. Ya, kalian tahu lagunya. Lirik lagunya Aku Berharap Aku Istimewa. Tapi kok rasanya aku ndak istimewa ya? Aku orang aneh. Apa yang aku lakukan di sini? Aku bukan di sini, ini bukan kelompokku. Dan aku tidak mempunyai teman. Mungkin itu yang kamu alami. Nah, pertanyaannya, apakah aku bisa berteman? Lalu bagaimana caranya supaya aku bisa berteman dan temanku itu makin lama makin banyak dan mudah untuk berteman? Nah, tahukah kamu, setiap orang mempunyai kemampuan untuk berteman. Setiap orang bisa berteman. Lalu bagaimana caranya? Ada loh cara-caranya, dan itu akan mudah sebenarnya untuk kamu lakukan. Jadi ini tipsnya. Yang pertama, berkumpullah. Usahakan kamu tidak menyendiri dan tidak terbiasa menyendiri. Misalkan ini, di kelas, bergabunglah dengan orang di sekitarmu. Bergabunglah dengan teman-temanmu. Tidak perlu menghindari mereka, tidak perlu memisahkan diri dari mereka. Nah, persoalannya adalah mungkin kamu bingung ya, ini apa yang harus kubicarakan dengan mereka? Tidak apa-apa kok kalau kamu bingung, kalau misalkan ini aku bingung tentang topik apa yang akan dibicarakan. Dan itu adalah hal yang wajar. Yang pertama dan penting adalah, yuk, tetaplah bergabung. Tetaplah bergabung dengan mereka. Jangan menghindar. Itu tips yang pertama. Yang kedua, sekarang apa yang bisa aku bicarakan ketika bergabung? Nah, ini bicara tentang topik ya. Topik apa yang bisa kamu bicarakan? Berteman dan kemudian bersahabat itu sebuah proses, membutuhkan waktu. Topik yang dibicarakan dari orang kenal, berteman, dan bersahabat terkait dengan dua hal saja sebenarnya, yaitu keluasan topik dan kedalaman topik pembicaraan. Nah, mari kita bicarakan bersama ya, itu apa keluasan topik. Nah, keluasan topik itu berarti kamu bisa membicarakan hal-hal apa saja. Keluasan berarti banyaknya topik. Keluasan berarti jumlah topik yang dibicarakan. Biasanya ini tentang hal-hal yang masih bersifat permukaan, hal-hal yang dangkal atau hal-hal yang umum. Tapi mungkin kita bertanya ya, kamu bertanya, aku nggak punya banyak topik ini yang bisa aku bicarakan. Karena aku ini pendiam, aku ini pemalu. Apa yang harus kulakukan? Nah, jika kalian bertemu dan berkenalan dengan orang baru, nah orang baru ini orang yang baru dikenal, nah kalian atau kamu bisa bicarakan hal yang bersifat umum. Misalkan, kamu bisa bicarakan tentang identitas dirimu. Nah, identitas dirimu itu bisa banyak. Misalkan informasi di KTP, kalau sudah punya KTP ya. Tapi kalau belum punya KTP, mungkin di kartu pelajar. Itu adalah informasi yang umum. Yang di dalamnya isinya tentang namamu, kelas, alamat rumah. Hal-hal yang itu adalah sifatnya umum. Nah, kalau mengatakannya gimana ya? Misalkan begini, halo, aku Yusuf dari kelas 10-1. Biasanya kalau kamu melontarkan sesuatu, maka orang yang baru kita kenal akan menjawab hal yang sama. Tetapi kalau dia diam, nah kamu bisa bertanya ini, kalau kamu dari kelas apa? Biarkan dia menjawab. Kemudian kamu
bisa bicarakan hal yang umum lainnya. Bisa tempat tinggalmu, di mana rumahmu, apa hobimu. Kamu juga bisa bicarakan hal-hal umum di masa lalu, misalkan, aku dulu di kelas 9A, dan seterusnya. Ya, jika bicara hal yang umum, yang orang lain tahu dan biasanya itu isi pembicaraannya bukan topik yang rahasia. Misalkan topik rahasia itu yang membuat kamu malu untuk menceritakan. Ya, contohnya adalah kamu jarang mandi dan itu adalah hal yang memalukan. Ya, jangan dibicarakan kalau baru kenal. Ya. Jadi kamu bisa membicarakan topik-topik ya untuk membangun kesamaan. Ya, bangunlah kesamaan karena kesamaan itu biasanya mendekatkan orang. Nah, kamu kalau bicara dengan orang yang baru, bicara hal yang sama. Kamu bisa menceritakan hobimu. Nah, ini caranya. Gimana ya ngomongnya sama teman yang baru kita kenal ini? Kalau di sekolah ini ternyata banyak ekskulnya ya. Seperti kemarin diungkapkan guru. Nah, aku rencananya mau ikut vokal nih. Kayaknya vokal group di sekolah ini banyak prestasinya dan aku mau ikut deh. Kalau di sana kayaknya aku bisa dolan-dolan ini gitu. Kalau ternyata temanmu juga punya hobi yang sama, suka nyanyi, itu bisa merupakan kesamaan dan kamu bisa akan menjadi dekat dengan dia. Dengan orang yang baru kamu kenal itu ya. Jadi di sini sebenarnya proses untuk kamu belajar membuka dirimu untuk hal yang sifatnya umum. Yang biasanya ya, orang di hadapan kita juga akan membicarakan hal yang sama. Tetapi kalau teman baru kita itu diam, ya, terus gimana ini? Kamu yang bisa tanya, misalnya, kalau kamu rencananya mau ikut ekskul apa? Jadi kamu bisa bercerita, tapi juga kamu bisa bertanya untuk menjalin pertemanan. Nah, cerita itu artinya kamu membuka diri hal-hal yang umum, karena memang baru dikenal ya, dan bertanya untuk kamu bisa tahu teman barumu itu seperti apa. Nah, hal umum ini berarti keluasan topik. Ya. Kamu bisa bicarakan keluargamu, kakakmu, pernah sekolah di mana, ayah ibumu kerja di mana, sekolahmu yang dulu itu seperti apa, tanggal lahirmu, kamu ikut les di mana. Intinya ini adalah banyak topik yang bisa dibicarakan dan topik ini adalah topik yang umum, bukan yang rahasia. Nah, kalau sudah mulai kenal, ini topik apa lagi yang bisa dibicarakan ya? Nah, caranya adalah ini, lihat dan dengar. Jadi saat duduk bersama dengan temanmu itu kamu bisa bicarakan apa yang kamu lihat dan yang kamu dengar saat ini. Misalnya saat ini kamu melihat ya dengan penglihatanmu dan kamu mendengar ada keributan di lapangan, di sekolah, kamu bisa berespon, mengatakan dan menanyakan, ada apa sih itu di lapangan? Ya. Nah, pertanyaan itu adalah bisa dari yang kamu lihat saat ini. Misalnya yang lain ya, kamu melihat mendung, langitnya kok mendung ya ini. Kamu bisa komentar, wah kok mendung banget ya ini. Aku ndak bawa mantol. Perkataanmu ini ya, mungkin itu hal yang sederhana, tapi itu bisa menjadi cara untuk membangun pembicaraan dan pertemanan. Ya, jadi itu bisa berdasarkan apa yang kamu lihat dan kamu dengar saat ini. Apa yang kamu lihat dengan penglihatanmu, apa yang kamu dengar dengan telingamu itu bisa kamu ungkapkan. Bisa kamu katakan secara langsung, secara spontan begitu ya. Jadi kalau berteman itu kan ngomongnya spontan. Jadi kamu bisa ngomong spontan saja berdasarkan yang kamu lihat dan yang kamu dengar. Dan itu bisa dengan berbagai hal. Nah, kalau kemudian selain keluasan topik, nah ini kedalaman topik ya. Kedalaman topik berarti pembicaraan tentang hal yang semakin lama, semakin dalam. Dan topiknya itu bisa jadi hal yang rahasia ya. Dan kalau hal yang rahasia biasanya kamu kan ceritanya kepada orang yang kenal dekat. Ya, kalau pembicaraan itu bisa kita lakukan dengan orang yang dekat, biasanya ya kita bisa menceritakan apa saja. Hal-hal yang bersifat rahasia, hal-hal yang memalukan, yang mungkin hanya orang tertentu yang tahu. Tapi ini adalah untuk orang yang sudah sangat dekat ya dengan kita. Nah, itu jadi ada kedalaman, ada keluasan topik. Apa kesimpulannya? Kita bisa membangun pertemanan dan persahabatan.
Pada saat pertama kali bertemu dengan orang yang baru atau orang yang belum dikenal, apa yang harus dibicarakan? Nah, topik-topik yang kamu bisa bicarakan adalah topik-topik yang sifatnya umum, hal-hal yang umum. Tujuannya adalah untuk mengenal, membangun kesamaan. Tadi kalau kesamaan itu akan membuat kita semakin dekat. Dan kita akan berbagi informasi yang umum, bercerita yang umum, bahkan mungkin tidak hanya bercerita, tapi teman-teman juga bisa bertanya. Pada saat kemudian kita makin kenal, tipsnya juga sederhana, ya, membicarakan hal yang dilihat, yang didengar saat ini. Wah, itu bisa banyak sekali yang kita lihat dan yang kita dengar saat ini. Ya, apa yang di depan kita itu bisa banyak sekali. Nah, selain itu, agar frekuensi pertemuannya itu semakin lama bisa kita tambahkan dengan berbagai macam kegiatan. Misalkan, nah kamu bisa belajar berkelompok, proyek sekolah dilakukan bersama, ikut les bersama, nonton cosplay bersama, begitu ya, makan sore bersama-sama, camping bersama, ikut kepanitiaan di sekolah, ikut ekskul bersama, dan lain sebagainya. Itu cara-cara ya, supaya kita menjadi semakin mudah untuk berteman, membangun pertemanan. Oke, saya akhiri pembicaraan obrolan kita itu dengan ucapan terima kasih telah bergabung dengan program Sahabat Remaja. Silahkan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa ya, share juga kepada sahabat remaja lainnya.